Seringkali kalau kita mendengar kata komitmen, itu pasti larinya ke suami istri, ya, otomatis. Padahal tidak. Sebelum kita bicara komitmen untuk suami istri, maka kita harus berbicara kepada pribadi yang menciptakan kata komitmen itu. Nah, banyak suami istri kalau sedang bermasalah pasti tidak akan mau menerima kalau diajari kata komitmen. Kenapa? Karena mereka sudah saling melukai atau dilukai atau terluka. Nah, kalau sudah terluka, maka bicara komitmen itu lebih menyakitkan lagi. Nah, itu sebabnya sebelum kita bicara tentang komitmen untuk suami istri, maka kita harus melihat komitmen itu dari dia yang menciptakan kata komitmen itu. Semua kita pasti tahu bahwa pribadi pertama di dunia yang menciptakan komitmen itu adalah Papa kita di surga. Katakan amin. Kita melihat komitmen alam ini. Kalau kita belajar komitmen, belajarlah dari alam dan belajarlah dari binatang. Kaget bukan? Ternyata manusia adalah makhluk yang sangat tidak bisa komitmen. Tapi binatang dan alam ini sangat komit pada hukum yang mereka terima dari Tuhan. Contohnya apa? Lihat di alam ini ada banyak bukti bahwa mereka itu komitmen. Ya, saya beri beberapa contoh. Tuhan kita itu sangat komitmen dengan alam yang Dia ciptakan. Hukumnya itu jelas. Dan hukum itu nggak bisa diganggu. Dan begitu hukum itu diganggu, maka alam ini rusak. Tolong buka Alkitab saudara, Yesaya 24 ayat yang kelima. Yesaya 24 ayat yang kelima. Saya menemukan komitmen ini justru pada alam, ya. Udah, Yesaya 24 ayat yang kelima. Saya harap yang tidak bawa Alkitab, saudara catat supaya di rumah nanti saudara pelajari, karena ini sungguh luar biasa kata komitmen. Udah, Yesaya 24 ayat 5. Bumi cemar karena penduduknya. Ini menarik sekali, bukan karena binatangnya. Kata cemar itu bahasa sainsnya adalah terpolusi. Nah, bumi ini terpolusi itu bukan karena binatang. Justru binatang itu sangat menjaga komitmen mereka dengan Tuhan waktu mereka pertama kali diciptakan. Artinya binatang itu adalah makhluk yang sangat hebat menjaga lingkungannya. Jawab iya atau tidak? Mereka sangat hebat. Tapi kita penduduknya yang disebut sekolahan, terpelajar, intelek, ternyata kita ini merusak. Karena kita nggak bisa komitmen. Nah, terus lihat kalimat berikut. Sebab mereka melanggar undang-undang, mereka mengubah ketetapan, penduduknya mengingkari perjanjian abadi. Saudara, saya kagum. Tahun 81 saya mendapat pewahyuan ayat ini untuk bicara tentang komitmen. Dan itu mengagumkan sekali. Nah, jadi alam ini sangat komit. Kata komit itu artinya menundukkan diri, tidak melawan, ikut aturan. Nah, alam ini. Contohnya, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara pernah mengikuti kalau ada gerhana matahari. Ya. Kalau ada gerhana matahari, mengapa paling banyak itu biologis ya, peneliti kehidupan hewan itu sangat kagum dengan hewan-hewan itu. Kagumnya begini. Biasanya gerhana matahari
itu terjadi tengah hari, ya, ketika matahari mencapai titik yang tertingginya. Nah, kalau kita lihat begitu matahari mulai tertutup, kan mulai gelap, bukan? Nah, begitu matahari mulai tertutup, sinarnya mulai berkurang, binatang siang, ya, itu sadar, sudah sore ini, kita mesti pulang. Nah, padahal kalau dihitung, dia sadar seharusnya nggak cepat seperti ini. Biasanya kan jam segini nih, kan mereka baru keluar waktu matahari terbit. Ngerti ya maksudnya ya? Di benak mereka, itu para ahli meneliti, di benak mereka itu sadar bahwa ini belum waktunya. Tapi karena melihat suasana berubah, mereka ikut. Jadi binatang siang ini mulai masuk untuk tidur karena sudah gelap. Nah, binatang malam kaget, kok rasanya belum cukup tidur, harus bangun lagi nih, sudah mulai gelap. Ngerti nggak maksudnya itu? Nah, binatang siang mulai masuk tidur, binatang malam mulai siap-siap bangun karena sudah malam. Tapi gerhana itu kan nggak pernah sampai jam-jaman. Paling lama itu 2 jam aja jarang. Nah, ketika gerhana ini mulai selesai, binatang siang bingung, ini baru tidur kok sudah siang lagi. Bisa bayangkan nggak pusingnya mereka? Lalu binatang malam, belum kenyang, kok sudah terang lagi? Nah, pertanyaannya, mereka berontak nggak? Jawab, mereka berontak tidak? Mereka marah-marah pada Tuhan? Itu yang saya kagum. Hanya dalam hitungan menit mereka tunduk. Itu komitmen mereka. Bisa berkata amin nggak? Kita yang tidak pernah keluar negeri agak sulit membayangkan di negara yang 4 musim sama. Mereka itu nggak punya kalender, mereka itu nggak punya jam, jadi nggak bisa lihat waktu. Tapi mereka komit pada hukum alam. Begitu musim dingin selesai, musim apa berikutnya? Musim semi. Mulai semua yang tadinya kelihatan mati mulai bertumbuh, pucuk-pucuk muda, bunga-bunga. Setelah musim semi, masuk musim panas. Wah, di situ mereka maksimal bertumbuh. Setelah musim panas, masuk musim apa? Gugur. Nah, nggak ada yang memberitahu. Begitu musim gugur tiba, mereka nggak melawan. Mereka tidak mempertahankan untuk daun-daun tetap hijau, untuk bunga tetap mekar. Enggak. Mereka tunduk pada hukum alam. Mereka membiarkan jadi jelek karena daun-daun rontok semua. Mereka enggak protes. Diam selama musim rontok. Musim rontok selesai, masuk musim dingin, lebih parah keadaannya. Betul-betul mereka tertidur, enggak bisa buat apa-apa. Musim dingin selesai, kembali lagi musim semi. Dan itu berlaku terus sepanjang ada matahari. Nah, saya harap dari contoh-contoh alam dan binatang ini, kita tuh malu pada mereka yang disebut manusia. Saudara, semua kerusakan, ya, semua kerusakan yang terjadi dalam kehidupan, hidup rusak, artinya tubuh kena sakit. Jawabannya satu, orang itu tidak komitmen pada hukum tubuhnya. Ngerti nggak bahasa ini? Orang itu tidak tunduk kepada hukum tubuhnya. Maka itu yang terakhir ketika saya mengetahui ada diet sesuai jenis darah orang itu. Saya nggak hafal sih. Kalau golongan darah A, nggak boleh makan ini, harus makan itu. Nah, saya kagum ada penemunya, hebat sekali. Dan itu betul. Kalau orang itu mau sehat, lalu mempelajari dietnya sesuai penemuan itu, maka orang itu pasti sehat. Pasti sehat. Saudara, mengapa ada malam? Karena itu komitmen alam. Malam itu harus kita alami untuk istirahat.
supaya metabolisme tubuh kita itu diperbarui waktu kita tidur. Maka itu kenapa cara paling gampang untuk nasihati orang supaya hidup sehat, banyak istirahat. Betul tidak? Nah, kata istirahat itu artinya untuk memulihkan sel-sel tubuh kita. Karena tubuh ini harus komitmen pada hukum yang dia terima. Jadi kerusakan tubuh seorang manusia karena dia nggak komit pada hukum yang dia punya. Kecelakaan lalu lintas sama. Kalau masing-masing kita komit kepada hukum yang ada, percayalah nggak akan ada kecelakaan lalu lintas. Ya atau tidak? Lakukan. Negara ini kacau karena pelaku pemerintahnya tidak komit kepada undang-undang yang sudah dibuat. Rusak. Apa saja. Nah, jadi komitmen itu kalau kita mempelajari dari hukum alam dulu, maka komit kita kepada suami istri kita itu nggak sulit. Karena kalau kita tidak komit kepada hukum pernikahan yang Tuhan buat, maka rusaklah semuanya ini. Ini yang kita harus pelajari. Buat manusia kata komitmen paling tidak disukai. Kenapa? Karena komitmen itu ada unsur terbelenggu. Nah, sifat dasar manusia itu pemberontak. Maka itu saya dahului dengan hukum alam tadi. Alam ini gak pernah berontak. Mereka sangat komit kepada yang menciptakannya. Dan hebatnya lagi mereka gak pernah sekolah. Mereka gak bisa baca, tapi mereka komit. Kita ini sekolah, bisa baca, tapi kita gak komit. Malu bukan kalau kita melihat fakta itu. Jadi kalau saudara melihat sebuah kerusakan, entah dalam hidup, entah dalam keluarga, entah dalam perusahaan, ya, entah dalam apa saja, maka langsung cari siapa yang gak komit di keadaan ini. Pasti ada. Nah, kalau kita sudah menyetujui hal ini, maka untuk ke depan komit itu sangat indah. Karena dampaknya itu luar biasa. Oke, 2 Timotius 3. Kita lihat sekarang apa komitmen Tuhan terhadap kita. Maaf, 2 Timotius 2 maksud saya. 2 Timotius 2 ayat 13. Ayat ini sangat luar biasa. Jika kita tidak setia, apa kata lain tidak setia? Yang paling mudah, yang paling sering kita ucapkan atau kita dengar, apa tidak setia? Selingkuh, bukan? Ya, memang betul, tapi ada lebih tajam dari kata itu. Berkhianat. Siapa yang ngomong tadi? Dari mana? Oh, Randy. Berkhianat. Saya tanya, maaf ya pakai kata ini, sebodoh-bodohnya orang, semiskin-miskinnya orang, dikhianati itu suka atau tidak? Tidak. Nah, kalau yang miskin dan yang bodoh saja dikhianati nggak suka. Tapi lihat Tuhan Yesus. Jika kita berkhianat, Yesus tetap apa? Baca Alkitab saudara. Yesus tetap apa? Setia. Ini yang saya kagum, saudara. Maka itu banyak orang yang salah konsep dengan Matius 19. Ada tulisan yang salah terjemahan, dan itu fatal. Boleh menceraikan istrinya kalau karena perzinahan. Salah. Kalau kita pakai hukum komitmennya Tuhan Yesus kepada kita, gereja sebagai apanya, Yesus sebagai apanya. Kalau dalam hukum Efesus 5, ayo kita mempelai perempuannya, Tuhan Yesus mempelai prianya. Nah, kalau kita pakai ayat itu karena terjemahnya salah, berarti Tuhan Yesus punya hak gak menceraikan kita karena kita berzina semua. Jawab.
Betul tidak? Nah, ini yang luar biasa. Kita ini sering berkhianat, tapi kagum, Dia tetap setia pada kita walaupun kita tidak setia. Ini dahsyat sekali. Maka itu satu-satunya Tuhan, tidak ada kedua atau ketiga. Satu-satunya Tuhan adalah Yahweh Tuhan kita, yang berkata, aku benci perceraian. Kenapa dia benci perceraian? Yang belum tahu, saudara boleh catat ayatnya, Maleakhi 2 ayat 16. Maleakhi 2 ayat 16. Ada jutaan judul buku di dunia, saudara, tetapi hanya satu buku, yaitu Alkitab, yang ada statement, aku benci perceraian. Tidak ada buku lain di dunia. Dia bukan cuma gak suka loh, benci. Karena apa? Karena dia gak bisa berkhianat. Dia tetap setia. Nah, inilah komitmen. Maka itu sesalah-salahnya istri kita, sesalah-salahnya suami kita, tetap tidak ada kata cerai, menerima. Hebat sekali, bukan Tuhan kita? Nah, masih belum selesai ayat yang ke-13, 2 Timotius 2. Mengapa walaupun dia dikhianati tetap setia? Karena ini kata yang berikut, dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wow, ini luar biasa. Saya ulangi lagi, sakit dikhianati itu, amin, sakit. Dan secara jujur, semua manusia gak akan rela dikhianati, tapi toh kita sering berkhianat. Nah, Tuhan Yesus, walaupun dia tahu kita berkhianat, dia tetap menerima kita. Nah, kalau kita pakai ayat ini, betapa indahnya hidup di dunia ini. Betul? Tidak ada hubungan yang retak, apalagi yang rusak. Karena semuanya komitmen. Jadi komitmen itu tidak hanya untuk suami istri, tapi dimulai dari Bapa di surga, komitmen dengan dirinya dan atas hukum yang dia buat sendiri. Dan binatang dan alam ini jadi contoh komitmen yang luar biasa, dan kita harus belajar dari mereka. Lalu kita beranjak komitmen sesama kita dalam persahabatan, dalam fellowship sesama saudara, sesama teman, ya, dalam pernikahan, semuanya harus komit. Nah, kita lanjut. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kenapa nggak dapat menyangkal dirinya? Ayatnya kita temukan di Wahyu 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama siapa? Ayo baca, yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, inilah satu-satunya alasan mengapa walaupun dia dikhianati tapi tetap setia, karena namanya setia. Setia itu komit. Maka itu dia gak bisa nyangkali dirinya. Jadi kalau kita sering dengar orang namanya setiawan, setiawati, kenapa orang tuanya memberi nama seperti itu? Karena harapannya supaya setia. Seperti di Tanah Batak banyak orang namanya Sabar, ya, tapi gak sabaran gitu. Di Jawa banyak orang disebut Pak Selamat, di mana-mana Pak Selamat, Bu Selamat, tapi sering kecelakaan. Tahu ilustrasi itu? Nggak cocok dengan namanya. Tapi Tuhan Yesus tetap setia, karena namanya itu setia. Jadi dia nggak bisa nyangkali diri.
Saudara, kalau rantai lingkaran setan ini hari ini kita putuskan dari kita dulu, maka dunia sembuh. Artinya begini, semua kita belajar tidak setia itu ternyata dari orang tua kita. Saya ulangi lagi, semua kita belajar tidak setia itu dari orang tua kita. Tidak harus orang tua suka ribut atau bercerai, tidak. Dimulai dengan hal-hal kecil. Ya, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita waktu kita masih kecil dulu, entah ada masalah apa kita nggak tahu jelas, tapi ada orang cari ayah kita, dia di rumah, tapi kita suruh bilang papa tidak ada. Ngerti contoh kecil itu? Nah, saudara, ternyata kita belajar tidak setia itu artinya menipu toh. Nah, termasuk koruptor-koruptor yang ada nggak setia pada hukum, maka itu terjadi kekacauan. Nah, itu yang saya katakan, ayo dari generasi ini, ya. Kalau saya melihat di ruangan ini, mungkin yang paling tua saya dengan Pak Guntur saja. Kira-kira begitu ya, nggak ada yang lebih tua dari kami dua ini. Oke. Nah, maka itu saya berani berkata, karena saudara rata-rata masih di bawah 40-an, ya, yang di atas 50-an, cuma kami dua, ada nggak ada ya 50-an? Nggak ada. Oh ada, maaf kalian. Kok masih kelihatan muda? Oke, ada 3 sekarang berarti. Oke, nah, ayo kita putuskan mata rantai setan ini. Mengerti maksudnya? Dari saudara yang masih muda-muda ini, baik yang sudah menikah, rumah tangga muda maupun yang belum, ambil keputusan, aku mau belajar komitmen mulai hari ini. Amin. Apapun kesalahan orang tua kita, ampunilah mereka. Mungkin mereka belum pernah dengar khotbah seperti ini, ya, jadi ayo mulai dari kita. Nggak apa-apa Theo, duduk situ, ya. Ayo, masuk aja cari tempat. Ini bisa dibalik kursinya, nggak apa-apa. Ini depan sini. Oh, okay. Jelas ya, Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau mulai hari ini masing-masing kita setuju, ayo buat satu deklarasi atau keputusan. Yang sudah menikah, berjanjilah untuk tetap setia. Mungkin kalau saudara dengan ini akan setuju, mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini kalau memberkati pernikahan itu paling sadis. Sebab calon pengantin laki, salah satu janji nikahnya adalah kalau aku selingkuh aku mati. Itu cuma saya mungkin di Indonesia. Ada nggak saudara pernah dengar pendeta berani ngomong seperti itu? Nah, waktu saya konseling, lalu kalau calon pengantin laki au alasannya macam-macam, saya cuma bilang, kenapa kamu takut? Karena ada yang bilang, apa nggak ada kata lebih halus? Mau diperhalus bagaimana? Selingkuh itu selingkuh. Nah, terus saya bilang pada calon pengantin laki itu, kalau memang kamu itu nggak ada niat selingkuh, ya ngapain takut ngomong begitu? Nah, maaf, saya jadi curiga dong kalau kamu au-au. Jangan-jangan kamu mau selingkuh. Serius saudara. Jadi semua orang yang minta saya memberkati pernikahannya, pengantin lagi harus berkati. Satu kali ada yang protes, tapi zaman sekarang kan ada juga istri selingkuh. Oke, saya tahu. Ada 2 alasan saya. Yang pengantin perempuan tidak perlu mengucapkan janji, sebab Alkitab berkata kalau menjadi istri itu adalah tubuh. Nah, secara medis tubuh itu tunduk kepada saraf pusat. Betul tidak? Jadi kalau sampai tubuh ada apa-apanya, pasti kepalanya yang bermasalah, ada apa-apanya. Nah, kepala ini yang pemegang keputusan, pengendalian semuanya. Maka itu menjadi suami itu nggak main-main.
Ini luar biasa. Nah, tolong yang melakukan ulang tahun pernikahan, suami harus berani janji di hadapan Tuhan, kalau aku selingkuh aku mati. Karena dulu waktu sudah menikah kan gak ada ucapan janji itu. Serius. Oke. Nah, jadi sekarang kita tahu mengapa Tuhan Yesus tidak bisa meninggalkan kita walaupun kita tidak setia, karena namanya setia. Dan dia konsekuen, dia komitmen kepada janji itu. Kalau ada di antara saudara sampai sekarang ini masih memperhatikan Israel, ya, saudara harus bertanya tentang mereka itu. Kenapa? Langsung masuk aja nih. Mana Papa Re? Nggak ada. Oh, nggak datang. Nah, kalau kita lihat Israel, saudara, sebetulnya ya tidak ada bangsa yang sepintar tapi sejahat Israel juga. Dua-duanya mereka pun. Kalau kita melihat fakta itu, tapi buktinya Tuhan tetap memberkati mereka. Betul tidak? Jawabannya kenapa? Karena komitmen Tuhan yang dia ikat dengan Abraham, dan itu gak bisa dibatalkan. Itu ngeri sekali. Nah, bayangkan seradikal itu komitmen Yahweh Tuhan kepada satu bangsa. Itu mengagumkan sekali. Jadi kalau suami istri sudah komitmen, belajarlah seperti Papa di surga. Walaupun dikhianati oleh bangsanya sendiri, Israel mengkhianat besar, menolak Yesus habis-habisan, tapi kasihnya tidak pernah berkurang karena komitmen itu. Nah, begitulah suami istri. Kalau kita menggunakan hukum itu, sesalah-salahnya istri kita, sesalah-salahnya suami kita, kita harus apa? Tetap menerima. Pokoknya gak ada perceraian. Break sebentar boleh, karena 1 Korintus 7 ayat 5 menyatakan boleh untuk sementara waktu, asal dalam persetujuan bersama untuk tidak kumpul. Setelah itu balik lagi, boleh, tapi bukan cerai. Ya, jadi sekali 1 Korintus 7 ayat yang kelima ada aturan itu. Sementara, ya, ada kata sementara waktu itu. Nah, mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 28. Komitmen kita dimulai dari peristiwa ini. Kejadian 1 ayat 28. Udah. Tuhan memberkati mereka. Saudara, karena disebut memberkati, maka gereja tidak pernah memperhatikan betapa dahsyatnya dampak dari peristiwa ini. Saya akan uraikan hari ini ke sebuah hal yang sangat sederhana, tapi ini hebat. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cucu. Yang pertama, dalam hal yang sederhana berbunyi demikian. 2 orang laki perempuan itu harus menjadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Lagi sekali, ayat ini berkata, jadi suami istri lebih dulu dalam sebuah komitmen perjanjian, baru menjadi ayah ibu. Karena ada kata beranak cucu lagi jadi papa mama. Nah, setan merusak komitmen itu sejak awal pernikahan. Saya ulangi, setan merusak komitmen itu sejak awal pernikahan, yaitu membalik hukum ini. Berapa banyak zaman sekarang anak-anak muda Kristen menikahnya terbalik, jadi ayah ibu dulu baru jadi suami istri. Ngerti nggak hukum ini? Karena itu rusaklah pernikahan itu.
Saya nggak ada waktu, tapi kalau ada psikolog-psikolog di sini, psikolog-psikolog, ayo kita diskusi. Saya sudah diskusi dengan banyak psikolog, dan mereka kaget dengan arti firman ini. Jadi begini, 99, sekian % rusaknya pernikahan, termasuk keluarga pendeta loh, saudara. Ketika mereka masuk pernikahan melanggar hukum ini. Jadi kalau saudara dibawa Tuhan untuk menolong banyak keluarga yang saudara kenal, masalahnya nggak selesai-selesai. Pokoknya ada saja masalah di hidup mereka. Satu selesai muncul lain terus begitu. Nah, ajak mereka bicara bertiga, suami, istri, dan saudara, dengan hikmat Roh Kudus dan tuntunan Roh Kudus wibawa Tuhan. Tanyakan hukum ini. Percayalah, maaf jangan tersinggung, percayalah ini yang dilanggar oleh mereka. Dan saya sudah membuktikan. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, kalau konseling pernikahan masalah gak habis-habis, tanyakan mereka waktu sebelum menikah. Nah, begini ilustrasi yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Kata memberkati, dan Tuhan memberkati mereka. Ini artinya gak berkat sekedar menikah di gereja, tidak. Sebetulnya di dalam kata memberkati ini ada 3 hal besar. 1, mewisuda. Seorang pria diwisuda jadi suami pada hari pernikahannya, dan seorang saudari diwisuda jadi istri. Nah, mewisuda menjadi suami dan istri ini, surga itu memberi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, ini pelantikan. Ini hebat. Pemberkatan nikah itu pelantikan. Nomor 3, memberi otoritas. Ini 3 hal penting. Jadi mewisuda jadi suami istri, melantik. Ya, untuk masuk dalam suatu rumah tangga itu perlu pelantikan, pengesahan. Ketiga, memberi otoritas. Dengarkan. Bandung baru pilkada, pemilu kada, ya, tapi belum beres ya, belum tahu pemenangnya. Oke. Maaf, Jawa Barat. Saya tanya kepada saudara, entah itu presiden, pemilihan umum presiden, pemilihan gubernur, wali kota, bupati, misalnya. Begitu satu pasang calon ini menang mutlak, jadi nggak ada putaran kedua, menang mutlak, yang lain gugur karena jauh. Apa yang terjadi sebelum pelantikan? Mereka langsung duduk kantor nomor 1 di daerah itu. Terjadi apa? Jawab. Belum dilantik, tapi sudah menang mutlak lagi. Ayo, apa yang terjadi? Masa nggak tahu? Belum dilantik, tapi mereka duduk, boleh tidak? Ya kenapa nggak boleh? Menang kok. Belum berhak, belum sah. Karena mereka belum punya 3 hal tadi. Belum punya. Nah, yang terjadi itu gampang. Yang kalah akan menggugat. Betul? Nah, siapa yang dikalahkan Tuhan Yesus adalah iblis. Kalau orang itu belum sah jadi suami istri, belum dilantik dan belum diberi otoritas, tapi menikmati seks, setan akan gugat keluarga itu. Ini luar biasa. Maka itu tolong anak-anak saudara beritahu sejak kecil, jangan ada seks sebelum kau disahkan jadi suami istri. Ngeri dampaknya. Nah, secara psikologis, ini saya diskusi dengan psikolog-psikolog.
Entah siapa waktu pacaran itu ngajak seks. Memang rata-rata biasanya cowoknya dulu. Tapi zaman sudah berubah, cewek juga seorang berani menyerahkan tubuhnya kok, maaf saya berkata. Nah, entah siapa. Misalnya cowoknya maksa, walaupun gak hamil, setan masuk. Nah, ini yang saya temukan dalam riset saya ke ratusan keluarga. Mengapa retaknya pernikahan itu sekian puluh persen terjadi waktu kandungan anak pertama? Saya heran. Logikanya semua pasangan yang akan jadi ayah ibu kan bangga dan senang, bukan? Tapi justru ini bermasalah. Saya bingung, saya pikir kenapa kok kalian gak bangga mau jadi papa mama? Saya dulu gak ngerti. Roh Kudus memberi saya iman. Kasus apapun di masyarakat, jawabannya pasti ada di Alkitab. Dan saya kagum. Maka itu belajar seperti ini. Saudara melihat kasus apa saja di masyarakat, percayalah Alkitab itu jawaban. Nah, waktu saya tanya ini, kenapa tiba-tiba dapat hikmat begini? Maaf ya, ini gak ada patokan. Dokter tidak pernah memberi patokan. Pokoknya pada usia kandungan tertentu, di bulan tertentu, seorang istri itu gak bisa melayani seks suaminya karena kondisi tubuh. Nah, ini gak ada patokannya. Ada yang baru 5 bulan mengandung, tapi karena kondisi dia sudah gak bisa. Ada yang sampai 7 bulan, ada yang sampai 8 bulan. Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Nah, ketika istri ini sadar dia tidak bisa melayani suaminya, setan flashback waktu mereka pacaran, bahwa cowoknya ini gak tahan seks. Dan dia tahu kondisi ini. Jawab, kalau saudara ceweknya, istrinya, mikir apa? Dengan mengingat yang dulu. Jangan-jangan. Ngerti gak kata jangan-jangan? Nah, si suami itu gak mikir setitik pun untuk selingkuh, tidak. Bayangkan, setan sudah merusak kepercayaan istri gara-gara seks sebelum nikah. Gak ada respect. Wah, jangan-jangan. Nah, ini suami tiap pulang kerja nyanyi, sukacita, siul, karena mau jadi papa. Ayo jujur, kalau saudara istrinya lihat suami tiap kali pulang kerja senang-senang, mikir apa? Ngerti nggak logikanya ini? Jangan-jangan. Nah, itu terus. Saya tanya kepada saudara, segoblok-gobloknya orang goblok, dicurigai itu rasa atau tidak? Coba jawab. Nah, suatu titik suami sadar, loh, kamu kenapa? Nah, inilah jahatnya laki-laki. Dengar ya cewek-cewek, laki-laki itu makhluk yang paling sombong. Kenapa ya? Betul, laki-laki itu makhluk yang paling sombong. Kalau laki-laki tidak salah, dituduh salah, dia nggak terima. Akhirnya ngomong apa? Oh, jadi kamu menuduh gitu, sekalian yang kubuat sudah. Nah, rusak sudah. Saudara ngeri. Begitu pula sebaliknya. Kalau waktu pacaran itu ceweknya yang nyerahkan tubuh terus, maaf saya pakai kata yang kurang baik, jadi komitmen pernikahan dirusak. Nanti saya tunjukkan. Saudara, sama. Kalau suami lagi lemah, lagi apa, nggak bisa melayani istrinya dengan baik, lalu si istri pergi dengan temannya atau apa, itu iblis masuk dengan kecurigaan. Wih, pergi dengan siapa dia ya? Ngapain ya? Nah, istri nggak buat apa-apa. Tiap 5 menit di SMS, kamu di mana? Dengan siapa? Ngapain? Capek nggak jadi istri digituin terus? Ngerti nggak contoh-contoh ini? Oh, ada banyak saudara. Saya nggak bisa ngomong satu persatu.
Maka itu komitmen pernikahan lakukan sejak sebelum menikah. Katakan amin. Bahwa tidak ada seks sebelum dilantik. Ini penting sekali. Ayat ini dahsyat betul. Jaga. Maaf. Seandainya ada yang mendengar ini dan pernah salah, dua-dua harus datang kepada Tuhan untuk mengakui kesalahannya, supaya respect ini ada. Saya jelaskan sederhana. Kenapa seringkali suami maki-maki istri di depan orang? Kenapa seringkali istri maki-maki suami di depan orang? Nggak ada respect. Kenapa nggak respect? Ya tadi itu. Maaf ya. Kalau orang itu belum sah jadi suami istri, maaf, ini psikologisnya. Lalu mereka sudah telanjang berdua, maaf. Saudara, dalam bahasa Indonesia, maaf, kata alat vital itu disebut kemaluan. Itu bahasa luar biasa. Saya menemukan kata itu, termasuk bahasa Indonesia. Keperawanan disebut kekudusan atau kesucian. Itu bahasa Alkitab. Hanya suami istri yang tidak pernah merasa dipermalukan kalau mereka bertelanjang. Betul? Tetapi kalau orang itu bukan suami istri lalu telanjang, itu malu. Karena nampak kemaluannya. Maaf seperti kata. Catat kalau mau terbaca. Kejadian 2 ayat 25. Ditulis begini, Kejadian 2:25. Mereka keduanya, yaitu manusia dan istrinya itu telanjang, namun tidak merasa malu. Telanjang namun tidak merasa malu. Tapi statusnya karena manusia dan istrinya sudah sah, jadi nggak perlu malu. Tapi kalau itu dibalik, maaf, akhirnya mereka dua saling mempermalukan. Nah, rasa respek itu hilang sejak hari itu. Ini luar biasa, saudara. Jadi pemberkatan pernikahan jangan dianggap enteng. Katakan amin. Komitmen itu dimulai dari situ. Saudara, semua agama di dunia itu punya ritual perkawinan. Betul tidak? Tidak ada agama yang gak punya ritual perkawinan. Semuanya ada. Tetapi hanya Kristen yang ritual perkawinannya berbunyi dengan 3 kata. Dan di agama apa saja nggak ada kata itu. Di dalam Kristen ada kata ini, peneguhan, pemberkatan, peneguhan 1, pemberkatan 2, nikah kudus. Inggrisnya holy matrimony. Mengapa gereja menggunakan 3 kata ini? Diteguhkan dulu. Itu pengesahan. Kapan disahkan? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Setelah diteguhkan, resmi jadi suami istri, baru ada berkat. Dan harus kudus. Artinya apa? Tidak ada seks sebelum dilantik atau disahkan. Dan itu hanya ada dalam kekristenan, tidak ada di agama yang lain. Dan itu luar biasa. Maleakhi 2:14. Maleakhi pasal 2 ayat 14. Ya, saya akan baca nanti sampai 16. Maleakhi 2:14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa persembahan kami tidak diterima? Mereka protes kepada Yahweh, orang Israel. Kenapa persembahan kami tidak diterima? Jawaban Yahweh, oleh sebab Yahweh. Saya tambahkan 1 kata. Oleh sebab Yahweh yang telah
menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, tidak komit lagi, padahal dialah teman sekutumu. Ikatan komitmen, kata sekutu, dan istri seperjanjianmu. Buat perjanjian itu komitmen. Jadi kata komitmen di satu ayat ini ada 4 kali ditulis dengan kata yang berbeda. Dan ini luar biasa. Artinya begini, saudara, ada ratusan ayat yang Papa kita berkata, aku hadir memberkati, aku hadir menyembuhkan, aku hadir menyertai, aku hadir melindungi, aku hadir menolong. Banyak. Tapi satu kali saja Papa kita hadir menjadi saksi. Itu cuma satu kali, yaitu ketika kita menikah. Saya memberitahu teman-teman saya pendeta, jangan sekali-kali mengucapkan janji nikah dengan dikte atau menghafal atau sudah baku. Itu Tuhan marah, saudara. Karena di antara semua ritual perkawinan yang paling sakral, kalau saya pakai bahasa agama, ritual dan sakral, artinya paling kudus. Bukan waktu cincin dipasang, bukan waktu tangan pendeta di atas mereka, bukan waktu perjamuan, bukan waktu membaca ini baca, tidak. Satu-satunya momen yang paling kudus ketika dua orang itu mengucapkan janji nikah. Karena saat itu Tuhan hadir menjadi saksi. Saya kalau memberkati pernikahan, di bagian ini saya akan tegaskan, jangan menghafal, tulus keluar dari hatimu, jangan dibuat-buat. Ini bukan karangan, karena itu yang paling kudus. Dia hadir menjadi saksi. Nah, satu kali ada satu keluarga bermasalah. Aduh, sudahlah, saya pakai jurus apa saja, pokoknya mau cerai, ribut. Saya sudah capek. Akhirnya saya dikasih hikmat, gini aja dah. Kamu masih ingat gak janji nikahmu? Oh masih. Kenapa kamu langgar? Bukan saya ngomong kok, saya suruh ngikuti pendeta saya. Habis sudah kalau begitu. Nah, maka itu janji nikah tidak boleh didikte atau dibaca atau sudah baca. Ingat waktu Barack Obama pertama jadi presiden, kenapa sumpah diulangi? Karena dia salah ngomong. Gak boleh. Itu penting. Dan itu luar biasa. Tuhan sangat hebat. Jadi itu komitmen. Nah, saya mempelajari sejarah buku tamu, saudara. Itu luar biasa. Buku tamu pernikahan itu sejarahnya itu dahsyat, kudus, dan luar biasa. Dimulai di Eropa. Gereja Eropa yang memulai buku tamu pernikahan. Karena dulu nggak ada pernikahan pakai pesta, semua di gereja. Nah, sesuai ayat 14 Maleakhi 2 ini, buku tamu pernikahan itu harus di gereja. Pokoknya waktu orang itu menikah. Nah, tamu-tamu waktu masuk hanya nulis alamat, nama dan alamat. Tidak boleh tanda tangan. Kapan mereka tanda tangan? Setelah pengantin mengucapkan janji dan didengar oleh banyak orang. Maka itu sedih saya melihat gereja-gereja hanya pro forma saja, mengucapkan janji. Cuma ya, I do. Aduh, sangat murah nilainya. Tidak. Lalu semua tamu yang hadir mendengar janji mereka. Tidak akan bercerai, tidak akan selingkuh, tidak macam-macam. Oke? Pulang keluar dari gereja, buku tamu baru ditandatangani. Dan buku tamu itu disimpan oleh pengantin.
sebagai buku kudus kedua setelah Alkitab. Kenapa? Ini tradisi gereja di Eropa. Suatu hari seandainya saudara yang pernah diundang ke pernikahan itu dan saudara tanda tangan, lalu dengar mereka mulai macam-macam, maka semua yang pernah datang di pernikahan mereka dan saudara tanda tangan itu berhak cari di mana mereka tinggal sekarang. Dan begitu saudara datang, maaf, kami datang karena kami dengar kabar kalian mau macam-macam. Minta buku tamu pernikahan mereka. Dan saudara berhak untuk menunjukkan tanda tangan. Ini tanda tanganku. Dan aku masih ingat janji nikah kalian. Itu luar biasa. Satu kali kami suami istri diundang teman. Mereka merayakan 25 tahun pernikahan ini di Belanda. Dan terbukti, itu bukti yang saya temukan setelah saya pelajari sejarahnya. Waktu kami masuk ke acara, ditanya oleh penerima tamu, karena mereka lihat usia kami, diperkirakan kami hadir waktu mereka menikah. Oh enggak, karena kami belum kenal waktu mereka menikah. Oh kalau gitu isi buku tamu yang baru. Saya tanya, kenapa? Ini buku tamu waktu mereka nikah dulu. Dan yang diundang waktu mereka nikah dulu, kalau datang lagi hari ini, tanda tangan di kolom yang sama. Wih, kami dua kagum. Begitu sejarah itu betul-betul berlaku di Eropa. Luar biasa. Saudara, itu sebabnya pernikahan itu nggak main-main. Anak-anak kita akan belajar komitmen itu dari hidup kita berdua, papa mamanya. Katakan amin. Saya ulangi lagi ayat 14. Ini penting sekali. Ya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa persembahan kami gak diterima? Jawab Yahweh, oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa muda. Jangan salah baca, jadi istri muda, beda saudara. Istri masa muda dengan istri muda, aduh, itu beda jauh sekali. Berarti ini firman untuk siapa? Suami. Maka itu menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Karena presiden bisa pensiun, suami tidak, kalau nggak mati, itu saja. Jadi ini untuk suami. Ya, saya ulangi lagi, kepada istri dari masa mudamu, yang kepadanya, satu, engkau telah tidak setia. Dua, padahal dia teman sekutumu, komitmen. Tiga, istri seperjanjianmu, ada perjanjian, komitmen. Ayat 15, bukankah Tuhan yang esa, yang satu, menjadikan mereka, yaitu suami istri dari daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu, komitmen itu, keturunan ilahi? Nah ini loh, pernikahan itu gak bisa cerai. Bukan gak boleh loh, beda. Tidak boleh dengan tidak bisa. Yang menikahkan kita, tapi surga mencatat yang lahir keturunan ilahi. Artinya semua anak yang dilahirkan dari pernikahan yang benar itu ternyata adalah anak-anak Tuhan. Artinya Tuhan ikut punya anak bersama kita. Kan begitu bukan? Keturunan ilahi itu artinya Tuhan ikut punya anak bersama kita. Yang belum tahu toiletnya lurus saja ke dalam sana. Ya, sebelah kanan. Ini luar biasa. Kok bisa yang menikah manusia yang lahir keturunan ilahi? Karena waktu kita komitmen, Tuhan ikut komit dengan kita. Ini dia hukum yang luar biasa. Katakan amin. Terus masih ayat 15. Jadi jagalah dirimu. Tidak ada kata siapa, tetapi dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi lagi sekali firman untuk siapa? Suami. Jadi janganlah orang tidak komit terhadap istri dari masa muda. Harus.
Ayat 16 ini yang hebat. Sebab aku membenci perceraian. Firman Yahweh. Benci, bukan cuma gak suka, karena harus komitmen. Anak-anak kita bahagia kalau kita komitmen. Anak-anak belajar setia karena kita setia. Maaf, maka itu selalu ayah selingkuh, anak-anak perempuan dari keluarga itu pasti takut menikah. Kenapa? Karena mereka nggak ingin punya suami kayak bapak. Ngeri. Dan anak-anak yang takut menikah, kalau dia cewek, akan bermasalah dalam hidup. Anak laki, kalau lihat bapaknya selingkuh, maka tanpa dia sadari, waktu mereka menikah nanti, untuk selingkuh lagi itu gampang sekali. Karena lihat contoh bapaknya. Jadi pernikahan kita itu karena gambaran pernikahan surgawi. Untuk komitmen. Amin. Jadi itu arti kata komitmen. Belajar dari alam, belajar dari binatang. Mereka komit. Saling menerima. Seperti Tuhan Yesus. Sekurang ajar apapun kita, sejahat apapun kita, dia tetap setia kepada kita. Amin. Suami istri jaga pernikahan kita. Sudahlah, sesalah apapun pasangan kita, belajar untuk menerima. Nanti baca di rumah kata komitmen lebih jauh itu Efesus 5. Kepala dengan tubuh, tubuh kepala. Ini terpisah loh saudara. Ya, organ-organ tubuhnya juga beda antara kepala dengan tubuh. Sebetulnya kepala kita dan tubuh kita itu dua bagian yang sangat berbeda. Fungsi berbeda, letak berbeda, semuanya berbeda. Tapi mereka bisa akrab karena komit. Kepala komit dengan tubuh, dia harus mengasihi tubuhnya. Tubuh harus tunduk kepada kepala karena dia sudah dikuasai oleh kepala. Kata komitmen. Jadi kalau ada tubuh tidak tunduk pada kepala, namanya Parkinson. Ya, karena tubuh goyang sendiri, maunya sendiri saja. Nggak bisa seperti ini. Satu kali saya baca ilustrasi yang menarik. Di sebuah mall di Jakarta ada satpam baru masuk kerja. Dan setelah 3 bulan satpam ini melihat setiap weekend pasti ada sepasang orang tua, opa dan oma yang begitu mesra berjalan di mall itu bergandengan tangan. Opa dengan mesra pegang tangan oma. Ini satpam ini sangat terharu, dan dia itu ingin tahu kok bisa semesra itu. Akhirnya dia nggak sabar, keinginan tahuannya ditanya langsung. Suatu hari waktu dia kerja, lihat opa oma jalan, dia stop. Saya mau tanya, maafkan saya mengganggu, tapi hati saya pengen tahu kenapa bapak ibu sesetua ini bisa begitu mesra, jalan bergandengan tangan terus karena opa yang gandeng. Opa dengan enteng jawab, ini bukan mesra. Istri saya suka belanja, kalau saya nggak tahan tangannya belanja terus. Saya nggak tahu siapa yang ngarang ilustrasi itu. Maka itu artinya apa? Kalau kita simbol kemesraan kita itu nggak bisa ditunjukkan di depan umum. Nanti kita bisa pura-pura. Tapi itu dalam hidup sehari-hari kita bagaimana? Jadi untuk bisa komit cuma ada 2 hal. 1, terimalah apa adanya, termasuk baunya, kekurangan ajaran, semualah. Amin. Nomor 2, ampuni. Kalau dalam pernikahan kita ada 2 hal ini, maka komitmen itu gampang dilakukan. Lalu kita lihat Tuhan Yesus dengan kita, 2 Timotius 2:13 tadi, dan lihat hukum alam ini luar biasa. Maka kalau komitmen itu ada, mulai dari kita, dunia jadi surga betul-betul. Nggak ada percekcokan, nggak ada permusuhan, nggak ada kebencian, nggak ada pertengkaran, karena saling komit. Ya udah, aku terima kamu apa adanya. Amin. Seperti itu. Siap untuk jadi berkat? Konsekuensinya kita harus bagikan kepada orang lain. Amin. Menerima, mengampuni, menerima, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa.
surga turun ke bumi dan surga jadi bumi jadi seperti surga. Tuhan memberkati kita semuanya.